Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Kader Rada Krisna Dwianjana. Saya dari kelas 3C Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pertama-tama izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih persamaan diferensial biasa itu berada pada sebuah permasalahan nyata secara langsung. Nah, baik langsung saja saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, ini dia. Langsung ke pembahasan. Yang pertama, ini dia soalnya. Consider initial value problem, FMU double accent plus Y U double accent KU plus sama dengan nol dengan sorry ini gamma ya gamma. Gamma U aksen plus KU sama dengan nol, di mana kondisi awalnya itu sama dengan U0 dan eh, kondisi keduanya itu ada U aksennya nol itu sama dengan V0. Dan kita harus mengasumsikan bahwa gamma kuadrat itu kurang dari 4 km. Nah, ada tiga di sini disuruh untuk menyelesaikan initial value problemnya, kemudian write the solution in the form. Nah, seperti ini kita nanti tulis penyelesaiannya dan determine R in term of M, gamma, K, U0, and V0. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu perhatikan. Yang pertama, kita ubah dulu persamaan diferensial. Kita pastikan dulu persamaan diferensial linear ini adalah orde 2. Kemudian ini, sorry saya nggak ada gamma ya di Canva, jadi saya pakai Y. Kemudian yang terakhir, kita cari persamaan homogennya terlebih dahulu di sini maksudnya. Makanya sama dengan nol. Padahal tadi tidak seperti itu persamaan. Oh, di sini persamaannya sama dengan nol. Oke. Berarti kita mencari nanti bagi persamaan tersebut agar menjadi persamaan diferensial biasa bagi dengan M di kedua ruas. Jadi seperti ini. Nah, oke, misalkan U sama dengan R, sehingga didapatkanlah seperti ini, R kuadrat plus Y gamma per M, R plus K per M sama dengan nol. Kemudian kita cari sesuai dengan, ya kita mencari Y1 dan Y2-nya. Caranya itu ya kita mencari akarnya dengan menggunakan diskriminan. Nah ini dia. Nah tadi kan kita sudah tahu bahwa gamma kuadrat itu kurang dari 4 km. Sehingga diskriminannya atau D-nya itu saya di sini dengan segitiga itu kurang dari nol, yang menyebabkan dia pasti adalah eh, I imajiner ya, di sini I itu imajiner dengan mu. Nah, mu-nya ini itu sama dengan akar 4 km min gamma kuadrat per 2M. Sehingga didapatkanlah solusi umumnya seperti ini. Nah, jadi nanti rekan-rekan akan paham apa sih sebenarnya itu mu, apa sih itu gamma, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kondisi awal itu sudah dijelaskan tadi, di mana kondisi awalnya itu kan sama dengan U0, di mana U0 itu sama dengan, ternyata sama dengan C1, karena kita masukkan ke sini. T sama dengan nol, sin nol itu nol ya. Ini berarti tidak ada di sini juga eh, Y gamma pangkat T. Kalau udah ada nol di sini berarti E pangkat nol, maka akan menghasilkan satu, dan C1 cos nol itu adalah satu, sehingga di sini terjadilah C1 sama dengan U0. Nah, kemudian pada U aksennya kita turunkan dan dapat turunannya seperti ini, ya turunan seperti biasa. Itu sehingga ketika kita mensubstitusi T-nya sama dengan nol, karena di sini adalah U aksen nol yang diketahui, sehingga T-nya ini kita ubah dengan nol dan didapatkanlah seperti ini. Nah, kita seperti tadi setelah disubstitusi dan lain sebagainya, dapatkan mu, sehingga C2-nya itu, nah kita kan tadi udah tahu U0-nya itu sama dengan C1, kemudian juga mu-nya ini kita sudah tahu, sehingga kita bisa eh, mencari C2-nya itu dengan menetapkan nilai ini, membawa sama-sama dikurang ini terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan mu di kedua ruas. Nah, tadi kan mu-nya sudah diketahui ya sesuai dengan yang saya katakan, sehingga dimasukkan begitu saja atau disubstitusi. Lanjut, sehingga solusi yang pertama itu seperti ini. Oke.
Nah, ternyata UT-nya itu sama dengan E pangkat min gamma T per 2M dikali dengan U0 cos mu T plus 2M V0 plus gamma U0 per akar 4km min Y atau gamma kuadrat sin UT atau mu T ya. Sorry, oke. Nah, setelah kita mendapatkan solusi ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, kita gunakan identitas karena tadi diminta itu agar R kan, ada R-nya. Apa sih itu sebenarnya di tadi di yang awal ya. Nih, kita diminta biar R nih, biar ada R-nya. Jadi, kita bisa gunakan identitas trigonometri. A cos X plus B sin X sama dengan R cos X min sorry, delta ya. Oke. Nah, maka kita dapatkan bahwa UT-nya itu adalah RE pangkat min gamma T per 2M cos mu T min delta. Nah, R kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat berdasarkan dari persamaan Pitagoras. Nah, sehingga didapatkanlah seperti ini. Tadi A-nya itu adalah sama dengan U0 dan B-nya itu sama dengan si nih. Sorry, sorry. Nah, yang ini. Ini B-nya. U0 itu si A dan B-nya itu si ini. Oke? Oke, makanya didapatkanlah R kuadrat sama dengan seperti ini ya, dikuadratkan seperti biasa. Dan inilah grafiknya. Setiap gamma naik, penyebut pada M min Y kuadrat itu turun. Sehingga amplitudo awal R meningkat. Tetapi laju perubahan E pangkat Y. Jadi intinya itu kayak gini loh. Jadi ini tuh kita bakal menghitung sebuah ayunan. Ini misalnya ya, ayunan di sini sudah saya jelaskan di sini ada. Ayunan di taman saat pertama kali didorong itu pasti ayunannya tinggi. Tapi lama-lama karena angin, karena gesekan udara, ayunan makin pelan sehingga akhirnya berhenti. Makanya di sini kita lihat sangat keras awalnya ya. Sangat keras awalnya namun perlahan tentu nanti akan berhenti gitu. Jadi ini tuh tapi yang dibahas di sini itu sebenarnya bukan ayunan ya, tapi lebih ke pegas gitu. Jadi pegas yang dibahas di sini. Jadi agar rekan-rekan tidak bingung, jadi di sini saya jelaskan secara cerita nyatanya itu dorongan awalnya itu U0 dengan V0. Jadi ini adalah kondisi awalnya. Kemudian ayunannya itu naik turun, inilah KU atau konstanta. Ketika dia penarikan kembali itu akan menjadi gaya penarikan kembali atau gaya yang awal ini U0 V0. Kemudian anginnya itu gamma U aksen gitu. Jadi hambatan itu hambatan, gesekan udara juga hambatan. Ini merupakan gamma U aksen. Nah, ketika berhenti, inilah kondisi saat dia berhenti dengan energinya itu bahwa habis. Gitu, rekan-rekan semuanya. Jadi sangat simpel sekali sebenarnya penyelesaian dari soal ini. Karena sebenarnya kita disuruh buat menyelesaikan di mana jika ada sebuah pegas itu ketika ditarik kapan dia akan berhenti gitu. Itu sebenarnya intinya. Jadi ini ya kita seperti menyelesaikan persamaan diferensial seperti biasa, di mana kita mencari penyelesaian homogennya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan apa yang diminta gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Dan semoga rekan-rekan semuanya paham. Sekian, terima kasih saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Dadah.